Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji, NIM saya 11180162000088. Saya dari UIN Jakarta, Pendidikan Kimia. Saya akan membahas tentang pengolahan susu UHT PT Greenfield, mata kuliah Kimia Industri, dosen pengampu Dr. Haja Siti Suryaningsih, MSI. Pengolahan susu UHT PT Greenfield. Yang pertama, saya akan membahas tentang PT Greenfield itu sendiri. PT ini didirikan pada tanggal 14 Maret 1997 oleh pengusaha Australia dan Indonesia. Melihat pada periode 1990, Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Produk yang dibuat oleh PT Greenfield ini adalah produk susu pasteurisasi dan susu UHT. Perusahaan ini dibangun di Babadan, Malang, Jawa Timur, dan mulai beroperasi sejak Juni 2000. Peternakan sapi perah Greenfield di Indonesia saat ini memiliki lebih dari 10.000 ekor sapi Holstein dan Jersey yang memproduksi lebih dari 3,5 juta liter susu segar setiap tahunnya. Susu sapi merupakan hasil hewani yang memiliki kandungan nutrisi yang kaya dan lengkap sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kandungan nutrisi susu sapi menjadi sumber permasalahan karena berpotensi menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan pada susu. Teknologi pengolahan yang tepat diperlukan sebagai solusi untuk permasalahan ini. Lebih jelas lagi, kita akan membahas tentang empat hal, yaitu bahan baku, proses pengolahan susu, produk dari PT Greenfield, dan pengolahan limbah. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang utama adalah susu sapi segar dari peternakan sapi PT Greenfield. Yang kedua ada bahan baku tambahan, diantaranya gula pasir, minyak sawit, bubuk kuning telur, vanila, flavor, serta pewarna. Dan bahan baku penolong adalah air yang khusus digunakan dalam produksi. Proses produksi. Di sebelah kanan merupakan flowchart dari alur produksi PT Greenfield. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Yang pertama, penerimaan susu segar dan terminasi. Susu segar diperoleh dari 3 sumber utama, peternakan sendiri, susu segar yang berasal dari koperasi, dan susu segar dari kemitraan peternak-peternak di daerah sekitar. Susu ini diperiksa terlebih dahulu oleh quality control untuk disesuaikan kualitasnya dengan perusahaan. Selanjutnya, sperasi dan terminasi. Sebagian susu segar lainnya akan melalui proses preheating dan dilakukan separasi untuk dipisahkan antara bagian skim dan krimnya menggunakan separator. Pemisahan ini memisahkan dengan gaya sentrifugal sehingga berat jenis yang lebih besar akan berada pada bagian yang paling luar. Di sini, skim akan berada di luar pusat rotasi karena memiliki berat jenis yang lebih berat dan krim akan berada di tengah. Selanjutnya ada mixing dan blending. Pencampuran bahan mixing dilakukan di ruangan dengan tangki yang terpisah dengan susu. Sedangkan untuk mencampurkan bahan dalam jumlah kecil digunakan mixer modul. Selanjutnya ada sterilisasi. Sterilisasi di sini untuk membunuh semua mikroba, terutama bakteri-bakteri tahan panas pembentuk spora seperti Bacillus, EVTS, dan lain-lain. Teknik ini secara langsung yaitu dengan menginjeksikan uap panas sehingga bersentuhan secara langsung dengan susu produk. Sedangkan terdapat banyak jenis teknik sterilisasi yang lain yang digunakan oleh PT Greenfield. Dan selanjutnya ada filling dan packaging. Susu yang disimpan dalam aseptic tank kemudian dialirkan menuju AFM. Untuk dilakukan proses pengisian dan pengemasan produk, AFM selalu dibersihkan setiap dan sebelum dan setelah digunakan. Produk yang dihasilkan PT Greenfield terdapat 4 macam untuk susu UHT, full cream milk,
cocoa malt milk, fat milk, dan skimmed milk. Tinjauan limbah. Limbah cair yang berasal dari proses chip mengalami proses skinning menuju inlet dan dilakukan proses vokalasi. Ditambahkan HCl dan NaOH agar nilai pH bertambah. Jika pH berkurang, maka ditambahkan NaOH. Lalu dialirkan menuju SBR, melakukan proses aerobik, dan air yang digunakan dari ipal digunakan untuk flushing kandang sapi itu sendiri. PT Graphite melakukan upaya bersih dengan cara, yaitu chip, maintenance, dan improvement. Chip sendiri melakukan pembersihan mesin dan peralatan yang digunakan di dalam proses pengolahan susu tanpa harus memindahkan atau membongkar mesin. Improvement dilakukan pada ruang packaging, metode lantai, dinding, dan ruang produksi. Sedangkan maintenance dilakukan oleh kontraktor dalam 6 bulan sekali. Maintenance mandiri pun juga dilakukan oleh PT Graphite dilakukan selama setiap bulannya. Dan yang terakhir, maintenance setiap 3 bulan untuk maintenance cold storage. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.